Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada anak yang rezekinya tiba-tiba terbuka, padahal usahanya tampak biasa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rahasia yang jarang disadari, dan rahasia itu bukan berada di tangan anak, melainkan bersemayam diam-diam di hati orang tuanya. Banyak orang sibuk mengajarkan kerja keras, strategi dan kecerdasan, namun lupa bahwa sebelum semua itu, ada doa yang lebih dulu berjalan mendahului langkah kaki. Doa yang tidak selalu terdengar, tidak pula diumumkan, tetapi mengguncang langit dengan cara yang sangat lembut. Video ini bukan tentang cara instan, bukan pula janji berlebihan. Ini adalah ajakan untuk masuk sejenak ke ruang hening, tempat makna doa orang tua bertemu dengan rahasia rezeki yang Allah atur dengan penuh hikmah. Dengarkan perlahan, bukan dengan telinga saja, tetapi dengan hati. Karena bisa jadi, jawaban yang kamu cari selama ini sudah lama sedang bekerja tanpa kamu sadari. Bab 1. Doa yang tak terdengar namun mengguncang langit. Ada doa yang tidak diucapkan dengan suara keras, tidak pula dipamerkan di hadapan manusia, namun getarannya menembus lapisan langit. Doa itu lahir dari hati orang tua yang diam-diam terjaga di sepertiga malam, dari helaan napas yang disertai harap, bukan tuntutan. Banyak yang mengira rezeki anak ditentukan oleh usaha anak semata, oleh kecerdikan, oleh pergaulan, atau oleh keberanian mengambil risiko. Padahal jauh sebelum anak itu melangkah keluar rumah, ada jejak batin orang tua yang sudah lebih dulu membukakan jalan. Jejak itulah yang sering tidak disadari, namun justru paling menentukan. Perhatikan, tidak semua anak yang bekerja keras merasakan kelapangan, dan tidak semua yang sederhana hidupnya tertutup. Di balik kelapangan yang tiba-tiba, sering tersembunyi air mata orang tua yang jatuh dengan ikhlas. Bukan karena mengeluh, melainkan karena takut jika anaknya jauh dari penjagaan Allah. Doa semacam ini tidak berbunyi seperti permintaan duniawi, tetapi berbentuk kepasrahan yang jujur. Ketika orang tua tidak sibuk mengatur takdir anaknya, melainkan menyerahkan masa depan itu sepenuhnya kepada Rabb yang Maha Mengetahui, disitulah pintu-pintu yang tak terlihat mulai terbuka. Ada rahasia halus yang jarang dibahas, bahwa rezeki anak seringkali mengalir mengikuti kejernihan hati orang tuanya. Bukan soal seberapa fasih lafaz doa, tetapi seberapa bersih niat yang mengiringinya. Orang tua yang mendoakan anaknya agar kaya demi gengsi, seringkali hanya menanam beban. Namun orang tua yang memohon agar anaknya cukup, tenang, dan dekat dengan Allah, justru sedang memohonkan kelimpahan yang tidak terhitung. Sebab kecukupan yang diberkahi lebih luas daripada kekayaan yang gelisah. Disinilah makna makrifat mulai berbisik, bahwa Allah tidak sekadar memberi rezeki sebagai angka, tetapi sebagai keadaan jiwa. Ketika orang tua menjaga lisannya dari keluhan, menjaga hatinya dari iri, dan menjaga sikapnya dari kezaliman kecil yang dianggap sepele, ia sedang membersihkan saluran rezeki anaknya. Setiap kejujuran yang dipilih meski terasa pahit, setiap kesabaran yang ditahan saat ingin marah, itu semua menjadi doa hidup yang terus bekerja, bahkan ketika mulut terdiam. Maka sebelum bertanya bagaimana mendoakan anak agar rezekinya melimpah, renungkanlah satu hal yang lebih sunyi. Sudahkah hati orang tua itu sendiri lapang dan ridha? Karena dari sanalah doa yang paling kuat berasal. Doa yang tidak mendesak Allah, tetapi mengetuk dengan adab. Doa yang tidak memerintah langit, tetapi bersujud di bumi. Dan ketika doa seperti ini naik, seringkali rezeki turun tanpa suara, tiba-tiba, namun tepat pada waktunya. Bab 2. Ketika sikap orang tua menjadi doa yang terus berjalan. Ada doa yang berhenti ketika tangan diturunkan, namun ada doa lain yang terus hidup melalui sikap. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa cara mereka memandang dunia sedang membentuk takdir anaknya perlahan. Setiap reaksi terhadap kesulitan, setiap komentar tentang rezeki orang lain, setiap keluhan kecil yang dianggap wajar, semuanya meninggalkan bekas batin. Anak mungkin tidak mengingat kata-kata itu secara sadar, tetapi jiwanya merekam getarannya. Dan dari sanalah arah hidup mulai condong, entah menuju kelapangan atau kegelisahan. Ketika orang tua membiasakan diri menyalahkan keadaan, mengutuk nasib, atau merasa Allah tidak adil,
Saat itulah pintu-pintu batin anak mulai menyempit. Bukan karena Allah menahan rezeki, tetapi karena hati yang sempit sulit menerima titipannya. Sebaliknya, orang tua yang menjaga adab saat diuji, yang tetap menyebut nama Allah dengan hormat meski sedang kekurangan, sedang mengajarkan anaknya satu bahasa langit yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Bahasa pasrah tanpa putus asa dan syukur tanpa syarat. Rezeki sering datang mengikuti kesiapan jiwa, bukan sekadar kecerdasan akal. Anak yang tumbuh di rumah yang penuh keluh kesah akan memandang dunia sebagai tempat yang keras, sehingga rezeki pun terasa berat. Namun anak yang dibesarkan dalam suasana ridha dan tawakal akan memandang hidup sebagai amanah, bukan ancaman. Pandangan inilah yang diam-diam menarik pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka. Bukan karena anak itu merasa pantas, tetapi karena hatinya lapang untuk menerima. Di tingkat hakikat, orang tua sebenarnya sedang berdoa setiap kali memilih kejujuran meski merugikan diri sendiri. Setiap kali menolak yang haram walau terlihat menguntungkan, mereka sedang berkata kepada Allah tanpa suara, "Kami percaya kepadamu." Kepercayaan inilah yang sering dibalas bukan kepada mereka, tetapi kepada anak-anaknya. Karena Allah Maha Lembut, Dia menurunkan jawaban doa itu dalam bentuk masa depan yang lebih ringan bagi generasi setelahnya. Maka jika engkau ingin rezeki anakmu datang dengan tenang dan penuh keberkahan, perhatikanlah bagaimana engkau menjalani hidup hari ini. Jangan remehkan sikap kecil, karena disitulah doa yang paling jujur tersembunyi. Doa yang tidak terucap tetapi disaksikan. Doa yang tidak dipamerkan tetapi dicatat. Dan ketika waktunya tiba, doa itu akan menjelma menjadi jalan yang tiba-tiba terbuka, seolah rezeki itu memang sudah menunggu sejak lama. Bab 3. Doa orang tua yang naik bersama keikhlasan. Ada satu jenis doa yang tidak terhalang oleh jarak, waktu, bahkan keadaan anak itu sendiri. Doa itu lahir dari keikhlasan orang tua yang tidak menggantungkan harapannya pada hasil, melainkan pada keridaan Allah. Ketika orang tua mendoakan anaknya bukan agar menjadi siapa-siapa di mata manusia, tetapi agar dijaga imannya dan dilapangkan jalannya, saat itulah doa tersebut bergerak dengan cara yang tidak kasat mata. Ia tidak selalu menjelma cepat, namun selalu tepat. Seringkali orang tua gelisah melihat perjalanan anaknya yang terasa lambat, rezekinya tersendat, atau hidupnya penuh ujian. Namun kegelisahan yang tidak diserahkan justru menjadi penghalang halus. Dalam marifat, kita diajarkan bahwa Allah bekerja di wilayah yang tidak kita lihat. Ada doa yang ditunda karena sedang dipersiapkan bentuknya, dan ada pula doa yang diganti karena apa yang diminta tidak sejalan dengan keselamatan jiwa anak itu sendiri. Ketika orang tua mampu menahan diri dari memaksa Allah dan memilih untuk percaya penuh, disitulah doa menjadi ringan untuk naik. Keikhlasan bukan berarti berhenti berharap, tetapi berharap tanpa mengikat. Orang tua yang ikhlas akan mendoakan anaknya dengan nada yang lembut, tanpa tuntutan, tanpa membandingkan dengan anak orang lain. Doa semacam ini membawa aroma tawaduk, dan aroma inilah yang disukai langit. Ada rahasia halus di balik doa orang tua, bahwa ia seringkali menjadi perisai sebelum menjadi penarik rezeki. Banyak rezeki tertunda bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena Allah sedang menjauhkan anak dari bahaya yang belum ia pahami. Orang tua yang memahami ini tidak tergesa meminta kelimpahan, tetapi memohon perlindungan. Dan justru dari perlindungan inilah kelimpahan yang aman akhirnya turun. Maka jangan remehkan doa yang dipanjatkan dalam keadaan tenang, bahkan ketika mata tidak basah oleh air mata. Doa yang jernih, yang lahir dari hati yang tidak menuntut balasan, memiliki kekuatan yang sunyi namun dalam. Ia bekerja pelan, menyusuri takdir, hingga suatu hari orang akan berkata, rezeki anak itu datang tiba-tiba. Padahal sejatinya ia datang setelah lama dipanggil dengan adab dan keikhlasan. Bab 4. Membersihkan jalan rezeki anak dari dalam rumah. Ada yang lebih penting dari memperbanyak doa, yaitu memastikan bahwa rumah tempat anak tumbuh adalah ruang yang bersih secara batin. Rezeki tidak selalu terhambat oleh kurangnya usaha, tetapi sering tersangkut oleh suasana yang penuh ketegangan, pertengkaran, dan luka yang tidak diselesaikan. Rumah bukan sekadar bangunan, ia adalah medan energi doa.
Ketika orang tua menjaga rumah dari kata-kata kasar, dari saling menyalahkan, dan dari dendam yang dipelihara diam-diam, mereka sedang melapangkan jalan hidup anak tanpa disadari. Banyak orang tua rajin berdoa, namun lupa menjaga kehalalan rezeki yang masuk ke rumah. Padahal setiap suap yang masuk ke tubuh anak akan membentuk kejernihan atau kekeruhan jiwanya. Rezeki yang bercampur dengan yang tidak halal akan membuat doa terasa berat untuk naik. Bukan karena Allah menolak, tetapi karena hati yang ternodai sulit memantulkan cahaya. Ketika orang tua berhati-hati dalam perkara ini, mereka sedang membangun fondasi rezeki anak yang kokoh dan tenang. Dalam tasawuf, kebersihan batin lebih utama daripada banyaknya amalan lahir. Orang tua yang mampu memaafkan pasangannya, meredam ego, dan menjaga adab dalam konflik, sedang mengajarkan anak tentang kelapangan tanpa ceramah. Anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini memiliki jiwa yang tidak mudah sempit. Dan jiwa yang lapang adalah tempat rezeki senang singgah, karena ia tidak merasa terancam di sana. Ada pula rahasia yang jarang disadari, bahwa doa orang tua bisa terhalang oleh doa buruk yang terucap tanpa sadar. Keluhan yang berubah menjadi sumpah, ucapan kesal yang keluar saat emosi, semuanya memiliki bekas. Maka menahan lisan adalah bentuk doa yang sangat halus. Orang tua yang belajar diam saat marah sebenarnya sedang menjaga masa depan anaknya dari retak yang tidak perlu. Jika ingin rezeki anak mengalir dengan lembut, mulailah dari membersihkan rumah, bukan hanya lantainya, tetapi suasananya. Jadikan rumah sebagai tempat zikir yang hidup, meski tanpa bacaan panjang. Karena ketika rumah menjadi tenang, doa menjadi ringan, dan ketika doa ringan, rezeki tidak perlu dipanggil dengan keras, ia akan datang sendiri, perlahan namun penuh berkah. Bab 5. Saat orang tua berhenti mengatur dan mulai menyerahkan. Ada satu titik sunyi dalam perjalanan doa orang tua, yaitu ketika keinginan untuk mengatur masa depan anak perlahan dilepaskan. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena sadar bahwa takdir tidak pernah berada di tangan manusia. Banyak orang tua tanpa sadar terlalu sibuk merancang jalan anaknya, menentukan harus menjadi apa, harus cepat berhasil, harus lebih dari yang lain. Padahal tekanan batin semacam ini sering menjadi beban halus yang menghambat kelapangan. Ketika orang tua berhenti menekan, jiwa anak justru mulai bernapas lebih lega. Dalam hakikat tauhid, menyerahkan bukan berarti pasif, melainkan percaya sepenuhnya pada kebijaksanaan Allah. Orang tua yang menyerahkan akan tetap mendoakan, tetap membimbing, namun tidak lagi mengikat doa dengan hasil tertentu. Ia tidak lagi berkata dalam hati, harus begini agar kami tenang, melainkan, apapun yang engkau pilihkan, jadikan itu jalan yang baik. Kalimat batin seperti ini memiliki kekuatan yang sangat dalam, karena ia lahir dari pengakuan bahwa Allah lebih mengetahui masa depan anak daripada siapapun. Seringkali rezeki besar datang setelah orang tua berhenti cemas. Bukan kebetulan, tetapi karena kecemasan adalah bentuk ketidakpercayaan yang halus. Ketika kecemasan dilepaskan, doa menjadi jernih, tidak tercampur ketakutan. Anak yang didoakan dengan ketenangan akan tumbuh dengan keyakinan yang sama. Ia melangkah tanpa terburu-buru, bekerja tanpa panik, dan menerima tanpa serakah. Sikap inilah yang justru menarik pertolongan Allah dari arah yang tidak disangka. Ada rahasia lembut yang jarang disadari, bahwa Allah sering menguji orang tua lebih dulu sebelum melapangkan rezeki anaknya. Ujian itu bukan selalu kekurangan, tetapi rasa tidak sabar melihat hasil. Ketika orang tua lulus dari ujian ini dengan tetap menjaga adab dan prasangka baik, Allah pun membalasnya bukan dengan suara, tetapi dengan perubahan keadaan. Tiba-tiba jalan terbuka, pertemuan terjadi, dan kesempatan datang seolah tanpa rencana. Maka di titik inilah doa orang tua mencapai kedalaman tertingginya. Ia tidak lagi berisi, tidak pula tergesa. Ia hadir sebagai keheningan yang percaya. Dan dari keheningan itulah rezeki anak sering turun dengan cara yang mengejutkan, namun terasa sangat pas. Seakan Allah berbisik pelan bahwa ketika engkau benar-benar menyerahkan, Aku yang akan mengurus sisanya. Bab 6. Doa yang bertahan meski belum terlihat jawaban. Ada masa ketika orang tua merasa doanya seakan kembali tanpa jawaban. Hari berganti, usaha anak terus berjalan, namun perubahan yang dinanti belum juga tampak.
Di titik ini, banyak hati mulai goyah, bukan karena kurang iman, tetapi karena lelah menunggu. Padahal dalam keheningan, inilah kualitas doa sedang dimurnikan. Doa yang bertahan tanpa kepastian adalah doa yang paling jujur, karena ia tidak bergantung pada hasil, melainkan pada keyakinan bahwa Allah Maha mendengar, bahkan saat dia memilih diam. Dalam perjalanan batin, diamnya jawaban bukan tanda penolakan. Ia seringkali adalah proses pendewasaan. Allah sedang membentuk kesabaran orang tua, agar ketika kelapangan datang, mereka tidak sombong, tidak terkejut, dan tidak lalai. Doa yang terus dipanjatkan dengan tenang, meski hati diuji oleh penantian, sedang menyiapkan wadah yang cukup luas untuk menampung nikmat yang lebih besar. Karena rezeki yang besar, jika datang pada jiwa yang sempit, justru bisa menjadi fitnah. Ada kekuatan yang sangat halus dalam doa yang konsisten, bukan yang berapi-api sesekali, tetapi yang sederhana dan setia. Orang tua yang setiap hari menyebut nama anaknya di hadapan Allah, meski hanya dengan satu kalimat pendek, sedang menanam benih yang dalam. Benih itu tidak tumbuh di permukaan, ia bergerak di lapisan takdir yang tidak bisa dilihat. Dan ketika waktunya tepat, ia muncul sebagai perubahan yang terasa tiba-tiba. Seringkali Allah menunda rezeki anak karena sedang memperbaiki sesuatu yang lebih mendasar. Bisa jadi akhlak, bisa jadi lingkungan, atau bisa jadi arah hidup yang keliru. Orang tua yang memahami ini tidak memaksa pintu untuk dibuka lebih cepat. Ia memilih menunggu sambil memperbaiki dirinya, memperhalus niatnya, dan meluruskan kembali harapannya. Disinilah doa berubah dari permintaan menjadi ibadah. Maka jika hari ini doa itu terasa belum berbuah, jangan tergesa menarik kesimpulan. Diamkan doa itu bekerja dengan caranya sendiri. Tetaplah memanggil Allah dengan adab, tanpa mengukurnya dengan waktu manusia. Karena ketika jawaban itu akhirnya turun, ia tidak hanya membawa rezeki bagi anak, tetapi juga ketenangan bagi hati orang tua yang telah lama bersabar dalam percaya. Bab 7, ketika rezeki anak datang sebagai jawaban yang lembut. Ada saat di mana perubahan terjadi begitu saja, tanpa pengumuman, tanpa tanda besar yang mencolok. Rezeki anak mulai mengalir, jalannya terasa lebih ringan, pertemuannya lebih tepat, dan usahanya menemukan ritme yang tenang. Banyak yang menyebutnya kebetulan, sebagian mengira itu hasil kecerdikan semata. Namun orang tua yang telah lama berdoa dalam diam tahu bahwa ini adalah jawaban yang datang dengan cara paling lembut. Jawaban yang tidak ingin memamerkan kuasa tetapi meneguhkan iman. Ketika rezeki datang seperti ini, ia tidak membawa kegaduhan. Ia hadir bersama rasa cukup, bukan sekadar angka yang bertambah. Anak tidak merasa dikejar-kejar, tidak pula terobsesi. Ia menikmati prosesnya, mensyukuri setiap langkah, dan tidak mudah goyah ketika keadaan berubah. Inilah tanda bahwa rezeki tersebut datang bersama keberkahan. Dan keberkahan seringkali merupakan buah dari doa orang tua yang dijaga dengan adab sejak lama. Menariknya, saat rezeki mulai lapang, justru adab orang tua kembali diuji. Apakah mereka tetap rendah hati atau mulai merasa berjasa? Dalam hakikat tauhid tidak ada ruang untuk mengklaim. Orang tua yang selamat dari ujian ini akan segera mengembalikan semua pujian kepada Allah. Ia sadar dirinya hanyalah perantara doa, bukan pemilik hasil. Kesadaran inilah yang menjaga aliran rezeki tetap jernih dan tidak berubah menjadi ujian yang berat. Ada keindahan tersendiri ketika orang tua menyaksikan anaknya dilapangkan tanpa perlu mengumumkan perjuangan doa yang telah mereka lakukan. Mereka memilih diam, karena tahu bahwa doa yang paling kuat justru yang tidak diceritakan. Diam ini bukan menyembunyikan, tetapi menjaga. Karena setiap nikmat yang dijaga dengan syukur dan rendah hati akan bertahan lebih lama. Maka ketika rezeki anak akhirnya datang, sambutlah dengan tenang. Jangan berlebihan dalam rasa bangga dan jangan pula lengah dalam doa. Teruskan kebiasaan baik yang telah dibangun, karena rezeki yang datang dengan lembut ingin diperlakukan dengan lembut pula. Dan di sanalah doa orang tua berubah menjadi saksi sunyi bahwa kesabaran yang dijaga dengan iman tidak pernah sia-sia. Bab 8. Penutup, doa yang kembali kepada keheningan. Pada akhirnya, semua doa akan kembali kepada satu tempat yang sama, yaitu keheningan hati yang percaya. Orang tua yang telah melewati kegelisahan, penantian,
dan penyerahan akan memahami satu hal yang lembut, bahwa rezeki anak bukan sekadar jawaban atas permintaan, tetapi cermin dari hubungan batin antara hamba dan Tuhannya. Ketika hubungan itu jernih, jawaban pun datang tanpa harus dipaksa, tanpa harus dikejar. Di titik ini, doa tidak lagi menjadi daftar keinginan, melainkan napas yang menyatu dengan hidup. Orang tua tidak lagi sibuk menghitung hasil karena hatinya sudah tenang dalam yakin. Ia melihat perjalanan anaknya dengan pandangan yang lebih luas, tidak hanya hari ini, tetapi keselamatan jiwanya kelak. Kesadaran ini membuat doa menjadi ringan, tidak terikat, dan tidak melelahkan. Keheningan yang lahir dari iman inilah yang sering disalahpahami sebagai pasrah tanpa harap. Padahal justru di sanalah harap berada pada tempat yang paling aman. Harap yang tidak rapuh karena ia bersandar pada Allah, bukan pada keadaan. Orang tua yang sampai pada makam ini akan tetap berdoa, bukan karena takut kekurangan, tetapi karena cinta yang tidak ingin putus. Maka jika hari ini engkau adalah orang tua yang diam-diam berdoa untuk anakmu, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah lalai. Setiap bisikan hati dicatat, setiap air mata disaksikan, dan setiap kesabaran diperhitungkan. Tidak ada doa yang hilang, yang ada hanya doa yang sedang mencari bentuk terbaiknya. Biarlah penutup ini menjadi hening yang menenangkan. Tidak ada ajakan berisik, tidak ada janji berlebihan. Hanya pengingat lembut bahwa ketika orang tua menjaga tauhidnya, membersihkan niatnya, dan menyerahkan hasilnya, Allah sendiri yang akan menurunkan rezeki pada waktu yang paling tepat. Dan seringkali ketika itu tiba, hati sudah cukup tenang untuk menerimanya dengan syukur. Bab 9. Doa yang tetap hidup meski cerita telah usai. Walau kisah ini tampak selesai, doa orang tua sejatinya tidak pernah mengenal kata akhir. Ia terus hidup di balik aktivitas sehari-hari, menyertai langkah anak tanpa harus disebutkan. Bahkan ketika anak telah dewasa, telah berjalan jauh, dan tidak lagi berada dalam jangkauan pandangan, doa itu tetap mengikuti seperti bayangan yang setia. Inilah keistimewaan doa yang lahir dari cinta. Ia tidak membutuhkan pengingat karena ia telah menjadi bagian dari jiwa. Ada ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang tua yang telah menyerahkan hasil kepada Allah sepenuhnya. Mereka tidak lagi gelisah oleh naik turun keadaan anak, karena sadar bahwa setiap fase memiliki hikmahnya sendiri. Dalam ketenangan ini, doa berubah menjadi zikir yang halus. Tidak selalu berupa kata, tetapi berupa keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah sedang bekerja dengan caranya yang paling adil. Di makam ini, orang tua tidak lagi menuntut rezeki anak harus tampak besar di mata manusia. Mereka hanya berharap rezeki itu cukup untuk menjaga iman, menenangkan hati, dan menguatkan syukur. Harapan yang sederhana ini justru sering dibalas dengan kelimpahan yang tidak disangka. Karena Allah Maha mengetahui, Dia memberi lebih ketika hambanya tidak lagi menuntut lebih. Jika engkau mendengarkan ini dalam keadaan hening, biarkan kata-kata ini berlalu tanpa perlu diingat satu persatu. Cukup simpan rasanya, rasa percaya bahwa doa yang dijaga dengan adab tidak akan pernah sia-sia. Rasa yakin bahwa apa yang dititipkan kepada Allah akan kembali dalam bentuk yang paling lembut. Dan di sanalah kita berhenti, bukan karena doa telah selesai, tetapi karena hati telah tenang. Tenang dalam tauhid, tenang dalam percaya, dan tenang dalam menyerahkan. Karena ketika hati telah sampai pada ketenangan itu, doa tidak lagi perlu dikejar. Ia akan menemukan jalannya sendiri menuju langit, lalu turun kembali sebagai keberkahan yang menyelimuti perlahan dan penuh rahmat. Bab 10. Hening terakhir, tempat doa kembali pulang. Pada titik paling akhir ini, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan dengan panjang. Karena hakikat doa orang tua bukan untuk dipahami sepenuhnya oleh akal, melainkan dirasakan oleh hati yang telah lelah berharap namun tidak berhenti percaya. Disinilah doa kembali pulang ke asalnya, bukan sebagai permintaan, tetapi sebagai penyerahan total. Orang tua tidak lagi bertanya kapan rezeki anak datang, karena hatinya sudah yakin bahwa apapun yang datang adalah bagian dari penjagaan Allah. Keheningan ini bukan kosong, justru penuh. Penuh dengan rasa cukup, penuh dengan syukur yang tenang, dan penuh dengan kesadaran bahwa Allah tidak pernah terlambat. Semua kegelisahan yang dulu pernah ada kini melebur menjadi keyakinan yang lembut.
Bukan karena semua masalah telah selesai, tetapi karena hati tidak lagi menuntut dunia untuk sempurna. Dan di sanalah letak kebebasan batin yang sejati. Jika rezeki anak terus bertambah, orang tua menerimanya dengan rendah hati. Jika jalan hidup masih berliku, mereka menjalaninya dengan sabar. Tidak ada lagi perlawanan batin, tidak ada lagi rasa membandingkan. Hanya ada doa yang terus mengalir seperti napas. Tanpa suara, tanpa tuntutan. Doa yang tidak ingin dilihat, hanya ingin sampai. Mungkin inilah rahasia terdalam yang jarang disadari. Bahwa doa orang tua yang paling kuat adalah doa yang tidak lagi ingin membuktikan apa-apa. Ia tidak mencari tanda, tidak menunggu pengakuan. Ia cukup percaya. Dan kepercayaan seperti inilah yang sering mengundang pertolongan Allah dengan cara yang paling halus dan paling tepat. Maka biarlah kita tutup dengan hening. Hening yang tidak kosong tetapi penuh iman. Jika engkau adalah orang tua yang diam-diam berdoa, teruslah menjaga hatimu. Karena dari hati yang tenang itulah Allah sering menurunkan jawabannya. Tidak selalu cepat, tidak selalu terlihat, tetapi selalu membawa kebaikan. Dan pada akhirnya itulah rezeki terbesar yang bisa diwariskan kepada seorang anak. Pada akhirnya doa orang tua tidak pernah benar-benar hilang. Ia mungkin tidak selalu dijawab seperti yang kita bayangkan, tetapi selalu dikembalikan dalam bentuk yang paling menjaga. Jika hari ini rezeki anak belum tampak lapang, tetaplah tenang dan percaya. Allah tidak pernah salah memilih waktu. Tutuplah doa dengan syukur, serahkan dengan ikhlas, dan biarkan Allah menyempurnakan sisanya. Karena doa yang lahir dari hati yang bersih akan selalu menemukan jalannya pulang.